Ya pemirsa, kembali bersama kami di ISUD pemirsa. Di libur panjang kali ini pemirsa, warga memadati pusat-pusat hiburan di Jakarta. Iya, Kebun Binatang Ragunan dan juga dunia fantasi Ancol masih menjadi primadona liburan warga. Pemirsa, Kebun Binatang Ragunan menjadi salah satu destinasi favorit bagi pengunjung yang ingin menghabiskan libur panjang bersama keluarga. Hanya dengan tiket seharga Rp4.000 saja untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak, masyarakat bisa melihat berbagai jenis satwa yang ada di Ragunan sekaligus bersantai. Selain harga yang terjangkau, suasana yang asri juga menjadi daya tarik masyarakat untuk berwisata di Kebun Binatang Ragunan. Selain di Kebun Binatang Ragunan, di dunia fantasi pemirsa atau Dufan, warga sudah berdatangan sejak pagi tadi. Padahal Dufan baru dibuka jam 10 pagi. Mereka rela antri sejak pagi supaya bisa menghabiskan waktu bersama orang tercinta sambil berwisata di Dufan. Ya, sekarang kita akan intip ya Pram ya, seperti apa sih keseruan pemirsa dari lokasi wisata tadi. Yang pertama ada rekan kita nih dengan rekan Hamzah Sibuan dari Taman Marga Satwa Ragunan dan juga rekan Wenda Nura dari lokasi wisata Dufan. Kita kemana dulu ya Pram ya? Pengennya ikut liburan. Kita ke Ragunan terlebih dahulu pemirsa. Ada Hamzah Sibuan di sana. Selamat pagi rekan Hamzah. Seperti apakah suasana di Ragunan? Apakah semakin untuk memasuki jelang siang semakin ramai di sana? Ya, selamat pagi Pram, Yasmin dan juga pemirsa. Betul sekali, di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan kali ini di momen libur panjang akhir pekan ini terlihat bahwa masyarakat ini cukup antusias karena sudah cukup ramai. Sejak pagi tadi kami memantau khususnya di salah satu tempat hewan yang ada di Kebun Binatang Ragunan, Pram, Yasmin dan juga pemirsa, yang ada di belakang saya ini, yaitu lokasinya di kandang gajah Sumatera, di mana ini banyak sekali terlihat bahwa keluarga berbondong-bondong hadir membawa anak-anak kecil untuk berwisata, bersantai, sekaligus juga memberikan edukasi kepada anak-anak yang hadir langsung di Kebun Binatang Ragunan ini. Selain itu, Pram, Yasmin dan juga pemirsa, di Kebun Binatang Ragunan ini lokasi yang cukup strategis untuk bersantai karena memang asri, banyak pepohonan rimbun, kemudian juga orang-orang ini banyak yang hadir untuk berolahraga dan sekaligus menikmati wahana-wahana dan juga melihat-lihat hewan-hewan yang ada di Kebun Binatang Ragunan seperti hewan endemik maupun hewan dari negara lainnya. Seperti di sini, Pram, Yasmin dan juga pemirsa, terlihat bahwa antusias warga melihat gajah Sumatera yang baru saja diberi makan. Tadi kami juga sempat melihat bahwa penjaga di Kebun Binatang Ragunan ini hadir untuk memberi makan gajah-gajah yang ada di salah satu kandang yang ada di Kebun Binatang Ragunan. Selain itu, terdapat banyak juga booth makanan dan juga tempat-tempat bersantai yang memang dapat digunakan oleh keluarga untuk menghabiskan waktu liburan. Dan kali ini, Pram, Yasmin dan juga pemirsa, saya juga akan mencoba melihat ada banyak sekali keluarga yang memang sengaja membawa anak kecil ini untuk memberikan edukasi, seperti memperlihatkan bahwa hewan ini merupakan salah satu hewan endemik ataupun hewan unik yang ada di Indonesia, yaitu gajah Sumatera. Dan kita akan berbincang sedikit, Pram, Yasmin dan juga pemirsa, dengan salah satu pengunjung. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa Ibu? Saya dengan Afi. Oke, Ibu Afi mungkin bisa dikasih tahu nih kenapa sih ngajak anaknya ke Kebun Binatang Ragunan, Ibu? Oke, yang pertama karena hari libur ya tentunya. Oh ya, kan ini hari libur. Terus pingin cari suasana yang adem, tanggal merah. Cari suasana yang adem, yang masih hijau gitu ya. Terus kebetulan jalanan juga kosong, lancar, ya udahlah ke Ragunan aja. Anak-anak juga udah lama nggak ke Kebun Binatang gitu. Udah lihat apa aja Ibu, atau mungkin nanti mau keliling kemana nih, ke kandang-kandang hewan apa nih? Gorila. Mau lihat gorila. Tadi udah lihat jerapah ya, sama gajah juga di sana. Sama ya dia pengen lihat gorila. Sama orang hutan.
Orangutan. Selain itu mau lihat apa lagi? Mau lihat macan? Mau. Oke, boleh. Oke, Ibu. Tadi Ibu asalnya dari mana, Ibu? Tinggal di Bintaro. Oke, menurut Ibu nih fasilitas di Ragunan ini gimana sih Bu, khususnya untuk anak-anak yang dibawa ke Ragunan ini, Bu? Kalau menurut saya sih fasilitasnya udah lumayan ya. Tapi menurut saya pribadi memang masih perlu ditingkatkan ya. Jangan mau kalah kayak tempat wisata lain seperti Taman Mini, itu kan udah bagus banget ya. Benar-benar udah rapi semuanya gitu. Kalau bisa sih Ragunan ditingkatin lagi aja fasilitasnya kayak gitu ya. Siap, terima kasih banyak Ibu Afi. Selamat berlibur dengan anak-anaknya ya. Ya itu dia Pram, Yasmin dan juga pemirsa, memang pengakuan dari warga sekitar ini memang ke Ragunan saat libur ini suasananya yang asri dan memang sengaja untuk mengedukasi anak terkait dengan hewan-hewan yang ada di kebun binatang Ragunan. Selain itu kami juga menghimbau kepada pengunjung yang hadir di Ragunan ini untuk selalu menjaga kebersihan. Hal ini dikarenakan saat liburan ini kita tentu saja harus menjaga kenyamanan dan keamanan bersama. Sementara itu Pram dan Yasmin, kembali ke Anda. Seru ya Pram ya, tadi kata adanya juga tanggal merah, makanya liburan. Kita tanggal merah di sini ya, tetap semangat ya. Benar, tetap semangat pemirsa, apalagi pekerja-pekerja di luar sana yang masih bekerja meskipun di long weekend. Betul. Semangat, karena semangat adalah keharusan, bukan pilihan pemirsa. Iya betul, itu dia ya. Nah dari Ragunan kita akan menuju ke Dufan dulu deh. Kita ke rekan Wenda Nura. Kita akan pantau langsung situasi di Dufan. Wenda, selamat pagi, seperti apa suasana di sana saat ini? Halo, selamat pagi menjelang siang, Yasmin, Pram, dan juga pemirsa. Memang Dufan ini kayaknya nggak ada habisnya ya. Memang sejak dari dulu, sejak saya masih kecil, wahana Dufan ini selalu tidak pernah kosong, gitu, selalu ramai. Bahkan itu pun yang terjadi pada hari ini, terutama hari ini merupakan libur panjang akhir pekan begitu. Dan tadi di pintu masuk, antrian ini sudah cukup panjang terjadi sejak pagi hari tadi. Bahkan sebelum pintu masuk dibuka ini antrian sudah cukup panjang. Namun ketika masuk ke dalam Dufannya sendiri memang ada beberapa wahana yang belum dibuka sehingga memang belum menunjukkan keramaian yang cukup signifikan di beberapa wahana. Namun memang ada beberapa wahana yang sudah dibuka, jadi memang sudah menunjukkan keramaian. Namun saat ini bisa dilihat saat ini Pram, Yasmin, dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu wahana Dufan di Biang Lala. Memang belum dibuka sehingga antriannya belum cukup panjang. Nah, untuk mengetahui apa sih yang menjadi daya tarik Dufan, kita akan mencoba berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Oke, halo, selamat siang kakak-kakak. Oke, kakak maaf izin ngobrol-ngobrol sedikit mungkin ya. Boleh dengan kakak siapa dan dari mana? Elsa, Velin. Vera. Ya, kita dari Palembang. Oh, dari Palembang memang sengaja untuk ke sini main atau gimana? Iya, memang sengaja liburan mau ke sini. Ini pertama kalinya ke Dufan atau sebelumnya udah pernah, dan apa sih yang bikin kakak-kakak ini mau liburan ke Dufan? Ini yang kedua kali ya kita bareng ke sini. Untuk kenapa kita pilih Dufan sebagai destinasi liburan, karena memang seru dan juga banyak wahana yang mungkin nggak ada di Palembang. Jadi kita memilih di sini ya. Jadi ini kali kedua ke Dufan. Nah, kali kedua ke Dufan ini apa sih, ada perbedaan atau enggak? Terus menurut kakak sendiri ada apa sih yang perlu perbaikan gitu biar wisatawannya ini makin nyaman berada di Dufan gitu? Untuk perbedaan sejauh ini sama ya. Untuk perbaikan mungkin apa? Nggak ada sih, kayaknya sudah cukup, udah seru-seru, fun-fun, cocok lah buat untuk bestie-bestie, untuk genzi-genzi kumpul, keluarga, family, quality time, udah cocok, udah bisa lah mengobati rasa capek kerja kuliah ya. Sedikit curhat sih sebenarnya. Ya, oke Kak, ini rencananya yang paling dinantikan mau naik wahana apa sih? Kalau aku sih Arum Jeram ya. Kalau yang lain? Sama Arum Jeram. Ya. Biar bisa basa-basahan seru-seru. Biar seru-seruan juga. Oke, makasih ya kakak-kakak, selamat berlibur kembali. Iya, Yasmin, Pram, dan juga pemirsa, ternyata Dufan ini memang bukan hanya menjadi wahana ataupun destinasi wisata untuk warga Jakarta saja, tapi kayaknya seluruh Indonesia kayaknya nggak afdol gitu ya kalau belum ke Dufan. Jadi Yasmin, Pram, dan juga pemirsa, memang Dufan ini baru dibuka pukul 10 pagi hari tadi, jadi memang belum terjadi keramaian yang cukup signifikan. Namun antrian memang sudah panjang sejak pagi hari tadi. Dan Yasmin, Pram, dan juga pemirsa, saya tunggu di Dufan selesai siaran nanti sebelum tutup di jam 8 malam nanti. Kembali ke Anda, Pram, Yasmin. Aduh. Nggak bisa Yasmin, nggak bisa.
nggak bisa. Udah Tetap, diajak loh tadi. meskipun kita kerja, habis siaran ini kita langsung ke Dufan sama Kita ke nyusul Ragunan. Wenda ya, bersama dengan besti-bestinya tadi ya. Oke, makasih banyak Wenda Nura, ada langsung dari Dufan dan juga tadi ada Hamzah Hasibuan langsung dari Kebun Binatang Ragunan. Terima kasih, selamat bertugas sampai berlibur sedikit-sedikit di sana ya. Ya, pemirsa, ini memasuki hari libur pemirsa, libur panjang hari kedua, kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama pemirsa. Arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat. Nah, penyebab kepadatan ini akibat lonjakan arus kendaraan warga yang mudik dan juga berlibur ke lokasi wisata di Bandung dan juga sekitarnya. Pemirsa, arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di tol Cipularang tepatnya di kilometer 82 sekitar Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat pagi tadi terpantau ramai lancar. Keramaian dan juga kepadatan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi asal Jakarta mengular panjang. Diperkirakan banyak warga memanfaatkan libur panjang kenaikan Isa Al-Masih dan juga cuti bersama ini untuk berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan juga di wilayah Jawa Barat lainnya. Pemirsa, banyak kendaraan besar seperti bus dan juga truk yang berjalan pelan menambah arus semakin ramai. Diperkirakan peningkatan arus liburan ke arah Bandung di tol Cipularang masih akan terus terjadi hingga hari Minggu nanti. Sementara untuk arus dari arah sebaliknya dari Bandung menuju Jakarta relatif normal. Ya, kita kembali ke Jakarta nih pemirsa. Pelabuhan Muara Angke ramai didatangi wisatawan yang akan menyeberang ke Kepulauan Seribu. Waduh, ini makin bikin iri pemirsa nih pemirsa. Ada sekitar 2.000 penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Muara Angke. Ya pemirsa, Kepulauan Seribu menjadi pilihan destinasi wisata terutama bagi warga Jakarta di momen libur panjang. Jarak tempuh yang hanya memakan waktu sekitar 1 jam menjadi daya tarik warga menghabiskan liburan. Dalam libur panjang pemirsa terjadi peningkatan jumlah penumpang sebanyak 30% dibandingkan dengan hari biasa. Di hari ini nih pemirsa, ada 9 kapal yang akan berangkat menuju ke Kepulauan Seribu dari Pelabuhan Muara Angke. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini langsung dari lokasi pemirsa, kita terhubung dengan rekan kami Ismalia langsung dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta. Iya, selamat pagi menjelang siang Ismalia. Bagaimana suasana terkini di Pelabuhan Muara Angke saat ini? Ya, selamat pagi Yasmin, Pram, dan juga pemirsa. Untuk suasana di Pelabuhan Muara Angke atau tepatnya di Dermaga Kali Adem saat ini memang sudah sepi karena memang untuk keberangkatan sendiri hanya ada pada pukul 8 pagi tadi. Namun kami bisa menceritakan sedikit sedari pagi memang para wisatawan ini sudah pada memadati Pelabuhan Muara Angke untuk menuju atau menyeberang ke Kepulauan Seribu, yang dimana memang Kepulauan Seribu ini menawarkan destinasi wisata yang sangat menarik karena di sana memang lautnya atau pantainya sangat indah sekali. Nah, sama seperti namanya Kepulauan Seribu, di sana banyak sekali pulau-pulau yang dapat dinikmati seperti Pulau Pramuka, Pulau Untung Jawa, Pulau Pari. Di sana juga wisatawan bisa menikmati snorkeling ataupun hanya menikmati suasana laut. Dan saat ini memang untuk hari ini cuacanya sangat cerah sekali, yang dimana memang ini cuaca ini sangat mendukung untuk menyeberang atau menaiki kapal menyeberang ke Kepulauan Seribu, yang dimana kita tahu juga Yasmin, Pram, dan juga pemirsa, beberapa waktu lalu memang Jakarta diguyur hujan, yang dimana juga sangat membahayakan jika para wisatawan hendak menyeberang ke Kepulauan Seribu. Dan juga tadi kami dapat melaporkan untuk kapal yang berangkat dari Pelabuhan Muara Angke ini ada sekitar 9 kapal yang terdiri dari kapal tradisional dan juga kapal dari Dinas Perhubungan, yang dimana ini dibanderol dengan harga Rp78.000 hingga Rp98.000 untuk kapal tradisional. Namun untuk kapal dari Dinas Perhubungan ini hanya dibanderol dengan harga sekitar Rp50.000 saja. Tadi juga ada sekitar 2.000 wisatawan yang berangkat dari Pelabuhan Muara Angke. Dan juga Yasmin, Pram, dan juga pemirsa, memang selain menawarkan destinasi wisata pulaunya atau destinasi wisata lautnya, di sana juga para pengunjung atau para wisatawan bisa menikmati kuliner di sana yang khas seperti kuliner laut. Dan di sana juga banyak
sekali pulau-pulau yang dapat dinikmati hanya untuk sekedar menghabiskan waktu libur panjangnya. Dan untuk keberangkatan pada hari ini memang cukup menurun karena di hari kemarin kami mendapatkan data ada sekitar 2.500 wisatawan yang berangkat dari Muara Angke. Namun pada hari ini ada sekitar 2.000 saja. Namun diprediksi untuk di hari besok akan ada lebih dari 3.000 penumpang atau 3.000 wisatawan yang akan berangkat dari pelabuhan Muara Angke. Kembali ke Anda Yasmin dan juga Pram. Duh, kalau lihat kapal kayak gitu jadi pengen liburan ya. Kita ke Pulau Pari kali seru ya Kak Pram? Nggak usah ngeliat kapalnya aja. Tadi dengar cerita dari Ismailia tadi mengenai hidangan laut, apalagi Pulau Macan, pulau yang lain-lainnya. Iri. Aduh, indah banget pemirsa, nggak boleh iri. Oh iya deh. Ada waktunya nanti kita liburan Kita bareng ya. ingin konferensikan pemirsa juga di rumah nih buat hari ini untuk liburan terus. Ya kita ajak kru juga kali ya sekalian ya. Terima kasih rekan Ismailia melaporkan langsung dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, polisi menetapkan seorang mantan pegawai Basnas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Ya, informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Today.